Market analisis 6 September 2022 kita lihat terlebih dulu dari sisi fundamental apa yang menggerakkan market ataupun sentimen market hingga at least di siang hari ini. Ya, seperti biasa, All About Oil masih tetap tertegun ke dalam 3 poin utama, pembelakuan batas harga minyak Rusia, naiknya kasus di China dan juga kekhawatiran resesi. Dan kesemuanya itu akan tetap mempengaruhi sisi supply maupun sisi demand. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh negara-negara G7 untuk membatasi harga minyak Rusia sudah disepakati, tinggal menunggu detail lebih lanjut. Hasil dari pertemuan OPEC kemarin sepakat memangkas produksi sebesar 100.000 barel per hari. Dan ini akan diberlakukan mulai Oktober. Hal tersebut disetujui oleh Arab Saudi tentunya sebagai penggagas ataupun yang sempat mengajukan usulan di 2 minggu sebelumnya. Dan juga termasuk anggota OPEC lainnya dengan kekhawatiran terkait dengan penurunan harga padahal sisi fundamental yang masih sangat kuat. Dan ini terkait dengan kondisi supply atau pasokan yang masih cukup ketat. Dan ini pun berarti menandakan menarik kembali keputusan kenaikan produksi di bulan lalu. Langkah ini lebih memberi sinyal bahwa OPEC Plus ingin menetapkan batas mendekati $100 per barel, terutama untuk patokan harga minyak Brent. Apa yang terjadi? Dan kita lihat adalah kenaikan dari sisi harga minyak dari level 88 sampai ke level 90. Dan kali ini dia masih kembali bertahan di area 88. Kemudian ada respon dari Rusia terkait dengan apa yang dicetuskan atau disepakati oleh G7 di akhir pekan yang lalu. Pengiriman akhirnya ditujukan hanya untuk Asia. Rusia juga mempertimbangkan akan mendirikan asuransi sendiri untuk perdagangan minyak. Dan berita terakhir terkait dengan Nord Stream 1, mereka ternyata masih belum akan melakukan peluncuran dikarenakan Siemens Energy masih belum memperbaiki peralatan yang rusak. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah gangguan pasokan energi yang berarti krisis energi di Eropa akan berlanjut. Dan tentunya harga minyak diperkirakan akan tetap naik dikarenakan beralihnya permintaan dari gas ke minyak. Dan ini berarti sesuai dengan gambaran kemarin yang kita lakukan. Di saat live streaming, saya menggambarkan apa yang terjadi kalau memang ternyata gas Rusia ataupun minyak Rusia tersendat atau dalam hal ini berarti terganggu. Anda bisa lihat sini dengan harga yang cukup tinggi, maka konsumen dari gas beralih kepada minyak dan itu mendapatkan demand tambahan untuk minyak. Sehingga nantinya harga minyak tentunya terdorong akan semakin tinggi. Liz Truss akhirnya resmi menggantikan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris dan langsung menggebrak pasar dengan stimulus. Liz Truss menyiapkan rencana 130 miliar pound untuk subsidi energi yang nantinya akan menetapkan harga satuan tetap bagi pemasok energi untuk menjual gas dan juga listrik ke rumah tangga. Nantinya pemasok diwajibkan untuk mengurangi tarif listrik dan energi ke rumah tangga dan selisih harga tersebut akan dijamin pemerintah atau dalam kata lain dibayar oleh pemerintah. Apakah pound sterling akan terus mengalami kenaikan setelah terjadinya ataupun dijanjikan stimulus seperti demikian? Yang jelas, stimulus Inggris berarti adalah tekanan untuk BOE. Inflasi Inggris kita sudah tahu bersama sudah sangat tinggi dan kalau ada tambahan stimulus fiskal, maka berpotensi untuk menambah inflasi tersebut tetap tinggi. Diakibatkan dari minat atau demand yang tetap tinggi sehingga akhirnya mendorong inflasi. Dan semakin tinggi inflasi itu berarti bank sentral harus menaikkan suku bunga untuk meredamnya. Nah, apakah BOE siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut? Tentunya semakin besar dana yang dikucurkan oleh pemerintah akan semakin tinggi pula tekanan ataupun tuntutan untuk BOE menaikkan suku bunga. Berikutnya data nanti malam di jam 21.00. Perhatikan ISM Non-Manufacturing PMI dari Amerika. Ada data ekspektasi 55.1, berarti ada terjadi penurunan dari previous 56.7. Itu berarti kalau aktual lebih besar dari ekspektasi akan mengakibatkan strong US dollar, yang berarti pula emas ataupun pound sterling atau currency lain akan mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan aktual lebih kecil daripada ekspektasi, itu berarti weak US dollar, dan itu berarti pula emas ataupun pound sterling dan juga currency lain bisa mengalami kenaikan. Bad news is good news tentunya. Kalau memang ternyata data tersebut lebih buruk, maka itu adalah hal yang bagus yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Kita beralih dengan outlook dari DXY, grafik 4 yang ternyata memang merayap atau merangkak lebih tinggi, tapi kembali dalam fase penurunan. Anda bisa lihat di sini, setelah dia tembus resisten kedua kita, kemudian dia naik, tapi kembali mendekati areal support. Dan ini berarti menandakan ada keraguan ataupun kenaikan hanya bersifat sementara. Kalau misalkan kita perhatikan lagi, di jadwal minggu ini, otomatis semua akan tertuju kepada data ISM Non-Manufacturing PMI nanti malam dan juga terkait dengan statement ataupun pernyataan dari Jerome Powell di hari Kamis mendatang.
Tapi kalau diperhatikan lagi, secara teknisnya kurang lebih kalau misalkan pun saya tarik dengan areal paralel, maka saya akan dapatkan areal candle ataupun areal pergerakan di kisaran areal tersebut. Nah, apakah nantinya akan terjadi rejection di area support? Kalau ya, berarti yang akan kita lihat adalah kenaikan seperti demikian dan akan mengikuti jalur dari trend channel tersebut. Tapi kalau memang ternyata rapuh, maka dia akan langsung terjadi penurunan dan itu berarti kembali mengincar zona support sebelumnya yang sempat terjadi di area 108. Sementara jika kita lihat dari sisi daily chart, candlestick tentunya dengan pola candle berupa jarum yang menghujam ke bumi, maka kita anggap inilah sebagai shooting star. Nah, posisi shooting star tentunya akan mengakibatkan tekanan atau menandakan akan terjadinya reversal turun. Dan itu berarti kita harus mencermati apakah terjadi penurunan kembali di bawah level 109 tersebut apa tidak. Kalau ya, maka kita bisa berharap terjadinya penurunan tersebut diakibatkan fase penurunan selanjutnya. Di sisi lain, kalau Anda perhatikan areal dari harga, ya, kita tandai areal ini dengan areal puncak kemarin. Maka yang akan kita dapatkan kurang lebih dia berada di sisi higher high. Nah, di sisi lain dari MACD, kalau Anda perhatikan MACD yang terbentuk dan sekarang sedang terjalin, maka kita tinggal tunggu apakah dia akan berbalik turun apa tidak. Dan tentunya ini dengan formasi lower high. Sehingga diharapkan bearish divergence akan mampu menekan dolar sehingga nantinya akan terjadi pelemahan US dollar. Sementara itu kalau kita lihat dari US Treasury Yield juga bergerak statis atau relatif kecil ya dengan range-nya. Meskipun demikian harap berhati-hati karena candlestick memang membentuk area bullish. Namun kalau Anda perhatikan 3 candle terakhir, ya 2 candle pertama itu kita pernah anggap sebagai bearish engulfing, ternyata malah ditutup dengan bullish. Artinya digagalkan kembali. Tapi kalau 2 candle terakhir kita sebut bullish harami, ini pun ada sedikit kejanggalan. Kenapa? Karena potensi kenaikannya relatif agak tipis kalau kita lihat ya. Tapi in case terjadi kenaikan, maka saya akan mengincar areal ini sebagai resisten berikutnya yang dituju. Itu berarti kurang lebih dia akan mendekati areal sekitar 3,3%. Nah, sementara kalau misalkan diabaikan candlestick terakhir yang berwarna hijau ini, lalu kemudian terfokus dengan 2 candle pertama saja, maka 2 candle pertama tersebut masih tetap layak dianggap sebagai bearish engulfing. Sehingga nantinya bukan terjadi kenaikan, melainkan justru terjadi penurunan. Oke, so kita sudah punya 2 kasus. Apakah dia akan terjadi kenaikan seperti demikian, atau justru terjadi penurunan? Kita tinggal tunggu respon dari market setelah rilis data ISM non-manufacturing PMI Amerika nanti malam. Dan kita lihat dari sisi hempatnya yang justru bergerak dalam jalur trend channel yang sama sekali belum menampakkan adanya gebrakan terbaru. Ya, tapi sejauh ini dia bergerak sesuai dengan skema yang pernah kita bahas minggu lalu. Nah, kalau dengan demikian, posisi tengah termasuk juga areal resisten, sehingga nantinya diharapkan kenaikan masih tetap tertahan di situ, lalu kemudian dia terjadi pembalikan kembali ke bawah, dan nantinya kita akan mendapatkan yang namanya double top. Kalau memang ini yang terjadi, maka neckline akan berada di teritori 3,2% ini, dan kalau memang ternyata tembus, maka kurang lebih dia akan sesuai dengan ketinggiannya, lalu kemudian akan mencapai kembali zona support yang kita pernah lihat sebelumnya di 3,12%. Dan dengan demikian pula, kalau memang ternyata US dollar maupun US Treasury bisa mengalami penurunan kembali, maka potensi kenaikan untuk emas bisa menjangkau ke resisten berikutnya. Kurang lebih 1726 yang tadi pagi sempat dicapai bisa saja kembali diuji atau bahkan dilewati sedikit lebih tinggi.